untuk mencapai kemuliaan sejati, untuk mengakhiri penderitaan hidup, untuk jumprit, untuk sampai kepada Allah. Ini adalah perjalanan yang berat, perjalanan yang sulit. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali yang harus dibuka, banyak sekali yang harus disingkirkan. Jadi kita mengalami perjalanan yang berat untuk sampai kepada Tuhan dan kita hidup bahagia abadi. Kita hidup bahagia yang sebenarnya. Kita mencapai kesejahteraan hakiki kalau kita sudah sampai kepada Tuhan. Nah, untuk sampai kepada Tuhan, kita harus sampai kepada diri sejati kita. Karena barang siapa mengenal dirinya, maka dia sungguh telah mengenal Tuhannya. Jadi alamatnya Tuhan itu ada di dalam diri sejati kita. Yang kita sebut macam-macam sebutannya. Diri sejati itu disebut ingsun, diri sejati itu disebut sang ada, diri sejati itu disebut roh suci, macam-macam sebutannya, macam-macam. Nah, kita yang belepotan dengan dosa, kita yang belepotan dengan kelemahan diri, kita yang belepotan dengan kehinaan ini berat untuk menempuh menuju kesucian hakiki. Ini sangat berat. Jadi saya menerima dari kawan-kawan macam-macam keluhan betapa sulitnya saya masih seperti ini. Saya masih belum bisa sampai kepada Tuhan. Saya masih mengalami kesulitan. Jangankan untuk sampai kepada diri sejati, untuk mencapai tenang saja, untuk mencapai nafsul mutmainnah, untuk menenangkan diri saja sulit. Supaya kita tenang, kalau kita tenang kan gampang. Kalau kita tenang, pikiran kita hening, kita masuk ke dalam diri kita dengan mudah. Tapi menenangkan pikiran ini bukan hal yang mudah bagi kebanyakan kita. Ada yang sudah duduk tafakur sampai 15 menit, sampai setengah jam, pikirannya tidak juga mau diam, tidak juga mencapai ketenangan. Ada saja yang keluar masuk berganti-ganti pikirannya, mengganggu. Jadi pikirannya menjadi ramai, sibuk. Jadi untuk mencapai tenang saja sulit. Jadi syaratnya memang tenang. Supaya tenang, kalau tenang itu kan jernih. Kalau jernih baru kita bisa menyelam ke dalam diri kita. Kalau belum tenang sulit. Sedangkan menenangkan diri ini bukan hal yang mudah. Kalau hidup kita ini kita teruskan begini, kita tidak menemukan jalan yang mudah untuk mencapai diri sejati, hidup kita akan selamanya dalam kegelisahan, hidup kita selamanya dalam penderitaan, hidup selamanya belum jumprit. Jadi hidup kita masih dikejar-kejar persoalan kehidupan. Setiap detik
di dalam hidup kita muncul dari pikiran kita, persoalan-persoalan kehidupan kita. Tiap detik muncul. Semuanya mengejar-ngejar kita. Semuanya mengkoyak-koyak kita. Sehingga nggak ada tenang-tenangnya kita ini. Kalau kita belum bisa jumprit, belum bisa mencelok ke diri hakiki kita, kalau kita belum bisa menyentuh diri sejati kita, kita tidak bisa tenang hidup ini. Akan terus seperti ini. Tidak punya sandal, setelah punya sandal ingin sepatu. Tidak pernah pergi keluar kota, setelah pergi keluar kota ingin pergi ke luar negeri. Kalau sakit, sudah sehat dari sakitnya, sembuh dari sakitnya, setelah sehat muncul banyak keinginan-keinginan. Waktu sendiri kepingin ada pendamping, setelah punya pendamping macam-macam persoalannya. Jadi persoalan kehidupan tidak ada hentinya. Dan itu semuanya mengkoyak-koyak ketenangan jiwa kita. Lebih-lebih sekarang ini mau hari raya, sekarang ini mendekati hari raya. Padahal harusnya malam-malam ini, malam-malamnya kita tafakur, beriktikaf, menyendiri, asik dengan Tuhan. Tapi pikiran kita disibukkan oleh kebutuhan hari raya. Panik, kebutuhan mudik, kebutuhan suguhan di atas meja, kebutuhan uang di dalam amplop, kebutuhan baju, kebutuhan kendaraan. Bahkan ada kebutuhan gigi palsu untuk giginya yang ompong karena hari raya, supaya giginya ditambal. Banyak sekali persoalan hari-hari ini. Ini semuanya adalah ibaratnya kita dikejar-kejar masalah kita sendiri. Ini karena kita belum menyentuh jumprit kita. Kita belum menyentuh diri sejati kita. Diri sejati kita itu damai, bahagia, bebas, merdeka, besar, luas, mulia, agung, kaya. Diri sejati kita itu kaya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Diri sejati kita aman dalam jaminan keamanan, dijamin aman, sentosa, sejahtera, bahagia. Diri sejati kita itu dalam rasa damai yang abadi. Diri kita. Dan itu sekarang ini pun berlaku. Bukan menunggu nanti. Diri kita ya sekarang ini. Jadi sekarang ini kita ini kaya. Sekarang ini kita ini berkelimpahan. Sekarang ini kita selamat. Sekarang ini kita bahagia. Sekarang ini yang mengalami itu adalah diri sejati kita. Diri palsu kita mondar-mandir terus menerus, mondar-mandir, terus dikejar-kejar kebutuhan, terus diuber-uber masalah, terus diganggu, digoda keinginan-keinginan, terus dibayang-bayangi ancaman-ancaman. Itu diri palsu kita ini. Itu diri ego kita ini. Jadi yang nggak bisa tenang itu adalah diri ego ini. Nah, oleh sebab itu kawan,
malam hari ini kita akan membahas soal berkah istighfar. Karena berkah istighfar itu yang akan menjadi jalan mudah yang bisa kita tempuh untuk mencapai apa yang kita maksudkan tadi. Dengan berkahnya istighfar itu kita bisa mencapai maksud kita kembali kepada Allah, mencapai kedamaian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata berkah ini spesial banget. Kita kan sering mendengar ngalap berkah, mengharapkan berkah, minta berkah. Mencari berkah, mengharapkan berkah. Berkah itu sumbernya adalah Allah. Tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi sumbernya adalah Allah, barokallah. Jadi berkah ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata, tapi berkah itu nyata adanya. Agama ini tidak bisa dilepaskan dari berkah. Jadi kalau kita belajar spiritual, meninggalkan agama, kan banyak orang belajar spiritual tidak melalui jalur agama, tidak pakai agama, tidak akan mengenal yang namanya berkah. Berkah ini adalah sesuatu yang gratis, yang kita dapatkan, kita terima begitu saja. Berkah itu gratis, curahan. Dari Allah. Dari Allah turun berkah itu kepada para nabi. Jadi berkah itu dibawa oleh para wali-wali, para sahabat Nabi, para ulama, para kiai. Berkah itu mengalir dari individu-individu suci, dari Allah melalui individu-individu, pribadi-pribadi yang suci kepada kita. Berkah itu juga mengalir dari Al-Quran. Kitab barokah, Al-Quran itu kitab barokah. Jadi berkahnya Allah mengalir kepada kita melalui berkahnya Al-Quran. Mengalir juga berkahnya Allah itu melalui bulan.
bulan Ramadan ini disebut bulan berkah. Jadi ada berkahnya Allah yang mengalir kepada kita melalui bulan ini, bulan Ramadan. Ada tadi yang mengalir melalui Al-Quran, ada tadi yang mengalir melalui kekasih-kekasih Tuhan. Ada berkahnya Allah yang mengalir melalui hari, yaitu hari Jumat. Namanya Jumat berkah, berkahnya Jumat. Mengalir melalui amalan-amalan ibadah, berkahnya sholat, berkahnya zikir, berkahnya wudhu, berkahnya silaturahim, berkahnya sedekah, berkahnya tersenyum, berkahnya tolabul ilmi, menuntut ilmu, mengikuti live seperti ini juga mengalir berkah. Ketika kita tolabul ilmi itu perintahnya Allah. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Fardu, wajib. Jadi ketika kita ngaji, menuntut ilmu, belajar, tafakur, baca Quran, baca kitab, silaturahmi, ngangsu kaweruh, melek supaya ikut live. Ini ada berkah yang mengalir dari kita menuntut ilmu. Begitu juga yang membicarakan ilmu, ada berkah mengalir melalui ilmu ini. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menempuh jalan spiritual dengan meninggalkan agama. Jadi berkah ini spesial dari agama. Karena yang ngomongkan berkah ini agama. Yang ngasih tahu kalau ada berkah ini agama. Jadi berkah ini orisinil, miliknya hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Tuhan. Barokah, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi terang ya, bahwa berkah itu turut sesuatu yang goib, sesuatu yang tidak tampak oleh mata tapi nyata adanya. Berkah itu bisa berupa tambahnya kenikmatan, berkah itu bisa berupa lestarinya kenikmatan, tambahnya kebaikan, lestarinya kebaikan. Berkah itu yang membuat ketika kita sulit lalu menjadi mudah, itu karena berkah. Kita tidak tahu kemudian menjadi tahu, itu karena berkah. Jadi ketika kita mengalami tafakur, pada saat kita tafakur itu kan gampang-gampang susah. Sedang kalau kita sudah duduk lama, ternyata nggak masuk-masuk, pikirannya masih melayang-layang, kesana kemari, nggak juga tenang. Tapi tiba-tiba ada berkah, maksliut, sekejap saja ada berkah turun kepada kita. Tiba-tiba kita nggak tahu sumbernya, nggak tahu asalnya, tiba-tiba saya kok tiba-tiba menjadi seperti berada di dalam cahaya yang terang. Saya seperti merasakan keteduhan, saya merasakan sekilas, walaupun hanya sekilas,
entah dari mana datangnya, tiba-tiba saya bisa tenang, bisa mencapai tentram damai. Itu goib, nggak bisa diterangkan, tapi nyata. Kita ini kalau menurut ibadah kita, kalau menurut usaha kita di dalam menempuh sampai kita kepada Allah, kita tidak akan sampai kepada Allah kalau kita menggantungkan pada usaha kita. Misalnya kita sholatnya banyak, puasanya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, tafakurnya tiap malam, kalau tidak ditolong oleh berkah, kita tidak akan sampai. Yakinlah bahwa berkah ini melimpah dari Allah melalui macam-macam, di antaranya yang bisa saya sebutkan tadi. Banyak sekali berkahnya. Ada berkah dari air hujan. Air hujan itu disebutkan dari Al-Quran, disebutkan oleh Allah, ma'an mubarokan. Air hujan itu air barokah. Air hujan itu. Air zam-zam barokah. Jadi banyak barokah itu melewati apa saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa barokahnya bulan Ramadan. Sehingga kita dikurung di dalam bulan Ramadan ini, kita dikurung dalam limpahan berkah. Ketika kita rajin menuntut ilmu ini diberkahi. Jalan yang barokah. Ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu barokah. Kitab barokah. Sholat kita, wudhu kita, semuanya itu mengandung barokah dari Allah. Salam kita mengandung barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di situ kita sedikit nanti kita kembangkan seterusnya. Terus kita dalami dengan tadabbur, dengan tafakur tentang barokah itu. Tapi yang pokok saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya yang hadir malam ini, untuk menjadi perhatian kita bahwa kabar gembiranya agama ini mengandung barokah. Karena agama Islam ini agama yang barokah. Jadi agama ini barokah. Jadi misalnya kita menjadi penganut agama yang bodoh sekalipun, tapi kita taat, itu kita barokah dari agama ini. Jadi tidak sedikit orang menjadi cemerlang jiwanya, tenang, damai, tapi bodoh, tidak pinter, tidak hafal dalil, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak ngerti huruf Arab, tapi taat dan patuh, menjadi barokah. Ini memang spesial. Jalur agama itu ada, kabar baiknya adalah ada sesuatu yang gratis, yaitu namanya barokah. Kita masuk di hari Jumat, masuk di hari barokah, masuk di bulan Ramadan, masuk di bulan barokah. Nah sekarang malam ini kita mau bicara tentang barokah istighfar. Istighfar ini mengandung barokah yang luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin saya mau minum dulu. Amin, amin. Sang sejati.
Edo gawa monggo. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bersyukurlah kita yang beragama, ambil poin keberuntungan kita dari berkah-berkah itu yang melewati apa saja. Cimura, terima kasih. Selanjutnya saya menyampaikan untuk kita semua tentang istighfar, berkahnya istighfar. Di depan tadi saya sudah awali pembicaraan ini dengan kenyataan sulitnya kita mencapai ring 1. Untuk mencapai ring 1 memang sulit. Kalau tidak sulit, semua orang sudah berduyun-duyun ada di sana. Kalau tidak sulit, pastilah semua orang hidup dalam pencerahan. Karena memang sulit, maka wajar kalau kita merasa kesulitan. Tetapi tidak usah khawatir karena ada berkahnya istighfar. Jadi untuk kawan-kawan yang mengalami kesulitan menenangkan diri, mengalami kesulitan karena pikirannya digoda kebutuhan, gak bisa tenang, apalagi yang utangnya banyak, yang jatuh tempo, bahkan yang diancam, kan gak bisa tenang. Sulit tenang. Berkahnya istighfar, Anda bisa mencapai ketenangan itu. Istighfar, nggak sulit kan istighfar? Astaghfirullah, itu cukup, itu istighfar. Astaghfirullah, 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 itu sudah istighfar. Astaghfirullahaladzim, lebih mantap lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi istighfar itu menjadi jalan paling bisa dilalui oleh siapa saja untuk meretas jalan masuk, untuk menyibak duri-duri kesulitan, untuk menyingkap tabir hambatan diri, berupa apa saja yang menabiri kita ini, yang mengupas dosa, melepaskan penghalang kita untuk sampai kepada Tuhan. Allah berfirman, penting Anda tafakur terhadap ayat ini. Perhatikan. Soal dalil macam-macam tentang keajaibannya istighfar, silakan googling. Karena soal dalil bisa Anda cari di Google. Kalau hanya soal dalil itu kan bisa dicari hadisnya, dalil Al-Qur'annya, riwayat-riwayatnya tentang istighfar, riwayat-riwayat tentang keajaibannya istighfar bisa Anda cari di Google. Saya hanya mau mengambil salah satu ayat saja yang saya tertarik, bahan tafakur
bahan tadabbur. Wa syari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 133. Ini cukup. Ini cukup melihat kenyataan keajaibannya istighfar. Wa syari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan cepat-cepatlah dan bergegaslah dan berburu-burulah, jangan ditunda-tunda, segerakan. Wa syari'u ila maghfirati mir rabbikum, mencapai ampunan Tuhan. Jadi yang harus kita segerakan itu adalah mengakses, mengunduh, mendownload ampunan Tuhan. Karena kalau kita sudah mendapatkan ampunan Tuhan, kita akan mendapatkan wajannatu arduhas samawati wal ard, yaitu surga. Di ayat itu. Dan surga yang seluas langit dan bumi. Renungkan itu. Jadi ampunan Tuhan itu menjadi syarat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini adalah surga kekinian kita. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini surga kekinian kita. Surga yang saat ini bisa kita unduh. Surga yang tidak menunggu mati. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saat ini di sini apa adanya. Baiti jannati. Ini ruang, ini rumahku, diri ini rumahku. Rumahku adalah surgaku. Jadi kita ini sudah disiapkan surga. Surganya sudah ready. Dan pintunya terbuka. Dan penghuninya diundang. Renungkan itu. Jadi surga seluas langit dan bumi ini pintunya terbuka. Dan kita diundang untuk masuk. Lewat jalan apa? Wa syari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Lewat jalan ampunan Tuhan. Jangan sepelekan istighfar. Dahsyat luar biasa istighfar itu. Karena istighfar itu adalah alat download ampunan Tuhan. Istighfar itu aplikasi untuk mendownload ampunan Tuhan. Alat untuk mengunduh ampunan Tuhan, istighfar.
Setelah itu kita akan memasuki rumah sejati kita di dunia ini. Jadi hadiahnya istighfar itu ada di dunia ini. Tidak hanya nanti setelah kita mati, sekarang juga. Karena Allah bicara tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surga yang pintunya terbuka itu, yang luasnya seluas langit dan bumi itu, dan kita semua diundang. Bentuk undangannya adalah wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum. Wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum, bercepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu. Itu undangan masuk surga di dunia ini, surga sekarang ini. Surga kekinian. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu timbul pertanyaan, kalau kita tafakuri ayat ini, timbul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kok istighfar yang menjadi undangan masuk, bukti sebagai ahli surga? Kan kalau kita masuk ke tempat-tempat yang indah itu kan harus ada kartunya. Dari kartunya ini, buktinya ini adalah istighfar itu. Mengapa istighfar? Yang membuat kita bisa masuk ke ring 2 dengan aman dan damai. Ini ring 2 ya. Ini ring 2. Karena ring 2 ini adalah jembatan ring 3 menuju ring 1. Kalau kita tidak berhasil masuk ring 2, tidak akan berhasil masuk ring 1. Ingat-ingat itu. Jangan sepelekan ring 2. Surga itu ada di ring 2. Kalau tidak bisa masuk surga, nggak bisa ketemu Tuhan ya, pasti. Karena untuk ketemu Tuhan itu harus masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya makin paham. Mengapa kok istighfar? Ada apa sih dengan istighfar? Kenapa istighfar? Mengapa istighfar itu begitu ajaib? Cari sendiri di Google. Ada kisah yang menarik sekali. Banyak kisah-kisah menarik tentang istighfar ini. Jadi istighfar ini bisa digunakan untuk segala macam hajat. Segala macam hajat tanpa batas. Istighfar itu. Jadi karcis yang namanya istighfar, kartu istighfar, itu bisa digunakan untuk mengakses apa saja, hajat apa saja. Itu pakai kartu istighfar itu. Segala hajat. Dan segala keadaan diri. Keadaan diri kita apa saja. Dengan istighfar itu bisa. Dosanya banyak, ibadahnya sedikit.
kurang ajarnya berlebihan. Gak apa-apa. Semua diterima oleh Allah. Bahkan Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah. Jalan menuju menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah, kan dicintai kan kekasih. Istighfar. Siapapun Anda, dalam keadaan bagaimanapun keadaan Anda, istighfar. Kalau ada kesulitan, usahanya mengalami sulit, istighfar. Kalau tidak punya uang, istighfar. Kalau butuh uang, istighfar. Kalau butuh pekerjaan, istighfar. Kalau butuh dipercaya, istighfar. Kalau ingin sembuh dari sakit, istighfar. Kalau apa saja, karena istighfar ini kartu masuk kita menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Segala hajat. Karena orang yang berada di dalam surga itu apapun hajatnya dikabulkan. Tapi mengapa kok istighfar? Ada apa dengan istighfar? Apa latar belakangnya? Apa sebabnya? Sudahkah Anda menyadari itu? Kenapa istighfar? Alhamdulillah. Coba kita renungkan. Kita ini kan hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, pilihan Tuhan. Kita kan dipilih, diciptakan. Karena ada yang tidak diciptakan. Ada sekian juta sel sperma yang masuk ke rahim ibu kita. Jutaan sel sperma dari bapak. Tidak semuanya dipilih Tuhan untuk diciptakan menjadi manusia seperti kita. Kita ini pilihan Tuhan. Jadi kita sejak awal ini dipilih, disayangi, dimuliakan. Tapi kita ini kan kurang ajar. Di mana letak kurang ajaran kita? Yang paling besar dari segala kekurang ajaran kita, kita ini lupa Tuhan. Lupa kepada Allah. Coba ingat-ingat. Setiap hari ini yang kita ingat-ingat ini kan semuanya adalah bukan Allah. Yang membuat sibuk pikiran kita kan bukan Allah. Yang menjadi kuatnya niat kita mendorong obat kita, gerak kita, bukan Allah. Bahkan kita ini menganggap Allah itu jauh. Sehingga Allah perlu dicari. Bahkan ada yang merasa tidak pernah ditoleh sama Allah. Ada yang pernah merasa tidak didengarkan doanya oleh Allah. Bahkan ada yang merasa terkucil dari Allah. Ini kan bangsat, ini kan kurang ajar yang luar biasa. Bagaimana mungkin itu semua yang kita duga itu? Bagaimana mungkin Allah meliputi segala sesuatu?
Ini Allah semua. Ini Allah semua. Kenyataan ini adalah kenyataan Tuhan. Kenyataan. Realitas ini adalah realitas Tuhan. Tapi kan kita merasa terputus dengan Tuhan. Apakah kita ini tidak realis? Padahal kita ini kan realis. Sedangkan realitas itu adalah kenyataan Tuhan. Kok kita terputus dengan Tuhan? Bukankah ini kekurangan ajaran kita? Kita ini dikasihi, disayangi, dicintai. Tapi kita tidak menyaksikan yang mencintai kita. Kita mengabaikan yang mencintai kita. Kita melupakan yang mencintai kita. Yang hadir di dalam hidup kita secara dohiron wal batinan. Hadir dalam kehidupan kita secara dohir maupun batin. Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita secara dohir, secara batin. Secara ghaibi wasyahadah. Loh, kemudian kita ini enggak ngeh kepada Tuhan, mengabaikan Tuhan. Betapa kurang ajarnya kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang menjadi sumber mengapa istighfar itu dahsyat. Jadi kita ini seperti punya dosa yang tidak kita sadari. Setiap detik kita berdosa, yaitu dosa melupakan Tuhan yang meliputi segala sesuatu, yang nyata di segala sesuatu ini. Kita lupakan. Karena kita ini lupa, maka kita minta maaf, minta ampun, karena kita telah kurang ajar, membelakangi Tuhan yang ada di depan kita. Menutup mata dari Tuhan yang menciptakan mata kita. Menutup telinga kita dari Tuhan yang menciptakan telinga kita. Yang menghalangi pikiran kita kepada Tuhan, sedangkan pikiran kita sendiri ciptaannya Tuhan. Betapa kurang ajarnya kita. Maka bacalah istighfar dengan kesadaran ini. Saya mengijazahkan istighfar kepada kawan-kawan saya 1000 istighfar setelah sholat asar. Gak peduli Anda punya hajat atau tidak punya hajat, bacalah istighfar 1000 istighfar. Ingat-ingatlah bahwa setiap detik mengalir pengkhianatan kita kepada Tuhan. Setiap detik kita berkhianat kepada Tuhan karena kita tidak melihat Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan yang nyata ini. Ini dosa. Tuhan sudah menyebutkan aku nyata, tapi kan Anda tidak melihat Tuhan, Anda melihat terong. Kan ibu-ibu kalau lagi belanja kan yang dilihat terong.
timun, yang tampak gubis. Rokok, bapak-bapak yang perokok, uang. Padahal kenyataan ini adalah kenyataan Tuhan. Nah, karena kita ini orang yang tidak sadar, terilusi oleh terong. Jangan remehkan terong. Suami istri bisa bertengkar karena terong. Istrinya masak terong, suaminya tidak suka. Padahal istrinya suka terong karena mudah dimasak. Cukup digoreng, dibikinkan sambal gitu saja, kasih lauk apa, enak, gampang menurut istrinya. Tapi suaminya nggak suka terong, ya bisa geger karena terong. Kalau sudah gegernya karena terong itu sudah seru, ada yang kalau lihat terong jadi trauma sama terong. Jadi dunia ini, apa saja di dunia ini bisa menjadi masalah. Itu karena kita terilusi oleh benda-benda. Kita tidak melihat Tuhan. Beristighfarlah. Ampun, minta ampun kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngapunten Gusti, kula niki kata salah. Setiap detik kita ini bersalah karena tidak melihat kenyataan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sumber dari semua kedoliman, sumber dari semua sayiat, sumber dari semua maksiat, sumber dari semua keburukan, itu karena kita lupa Tuhan. Oleh sebab itu syahadat itu nomor 1. Syahadat itu nomor 1. Dan syahadat itu terus menerus. Jangan kira syahadat itu cuma sekali. Asyhadu alla ilaha illallah, sudah terus menerus bersyahadat menyaksikan Tuhan di dalam segala keadaan. Nah, karena kita tidak bisa begitu, maka sama Tuhan diringankan, dikasih jalan, yaitu istighfar. Lah kalau sudah dikasih jalan, seringan-ringannya dikasih ampunan. Kamu yang goblok-goblok lah. Ku ampuni kegoblokanmu. Kamu yang lemah, metel, ku ampuni kelemahan dan kemetelanmu. Ku ampuni. Kamu yang bento, ku maafkan kebentoanmu. Dengan istighfar itu Tuhan mengasihi kita melebihi apapun. Jadi rahmat Tuhan paling besar adalah istighfar. Karena kita yang paling khianat ini, yang paling kurang ajar ini, masih diberi ampunan. Maka ambillah ampunan itu. Ambillah istighfar itu. Jadi ketika kita membaca istighfar itu, kita mendownload ampunan Tuhan. Maka saya sampaikan, kalau membaca istighfar itu, bacalah dengan duduk tenang, rileks. Karena kita sedang download. Ya. Kalau kita sedang download
sesuatu itu kan aplikasinya nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh dimain-mainkan kan ya kalau sedang download. Kita harus diam karena kita sedang download ampunan Tuhan. Jangan main-mainkan aplikasinya. Jadi gadget kita ini, teknologi kita ini kita diamkan, sedang download istighfar, sedang download ampunan Tuhan. Astagfirullahaladzim, tenang, diam, meneng, mati, off, relax, tubuhnya seperti jatuh, nafasnya longgar, kalau bisa nafas perut, yang baik itu nafas perut. Nah, istighfarnya dimasukkan di mana? Masukkan ke hati. Membaca istighfar dengan duduk tenang diarahkan ke hatinya sendiri. Mengapa ke hati? Karena dosa-dosa tadi itu ngumpulnya di hati ini. Jadi yang mau kita hapus itu simpanan dalam dada, simpanan dosa yang ada di dalam dada. Maka arahkan bacaan istighfarnya ke dadanya sendiri, ke dada sebelah kiri jantung kita, hati kita. Ya itu 1015 menit. 15 menit itu kita membaca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Siapa saja, sebodoh apa, sejelek apa kita, laki, perempuan, tua atau muda, bisa membaca istighfar dengan jelas walaupun tidak jelas. Mungkin sudah pelo atau lagi sakit, baca istighfar, lagi sakit pelo, stroke misalnya, atau nggak apa-apa, karena berkah tadi. Ingatlah itu ya, karena berkah tadi. Nah, ngaji kita malam ini turun berkahnya bulan Ramadan, turun berkahnya malam ganjil, turun berkahnya tolabul ilmi, turun berkahnya Al-Quran karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Ini melimpah berkah. Nah malam ini kita bicara tentang berkahnya istighfar mengalir kepada kita. Jadi syaratnya ada dua tadi untuk membaca itu, tubuhnya tenang. Karena tubuh ini kalau kita lenturkan, pikiran kita sepi. Jadi kuncinya untuk menyepikan agar pikirannya nggak murat-marit adalah dengan merasakan tubuh. Kalau kita merasakan tubuh kita lentur, rileks, maka pikiran off. Nah saat itulah kita download soalnya. Kalau sudah download, ingat itu ya, kalau download nggak boleh diotak-atik. Jadi biarkan diri dalam keadaan tenang. Seperti Anda sedang download itu, aplikasinya harus didiamkan, nggak boleh dipakai main-main, karena supaya tidak mengganggu downloadnya. Di-download ke hati, dada sebelah kiri. 1000 lakukan istiqomah setiap hari. Kalau putus, satu hari itu tidak bisa membaca istighfar, besoknya segera disambung. Karena perintahnya wasyari'u, cepat-cepat disambung. Jangan sampai 2 hari. Wasyari'u itu artinya cepat-cepat. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, cepat-cepatlah menuju ampunan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau putus sehari, namanya putus ya enggak apa-apa, tapi segera disambung hari berikutnya. Lakukan 1000.
untuk mentarget dirinya sendiri. Mengingat kekurangan ajaran kita kan tebel banget. Rasulullah yang nggak punya kurang ajar aja 100. Nabi Muhammad yang nggak kurang ajar sama sekali itu 100 kali istighfar. Kita yang kayak gini nih. Nah, kalau sudah istiqomah 1000 sebelum maghrib, sesudah asar, kalau ada hajat, ya, kalau ada hajat yang serius, ada ancaman yang serius, ada kebutuhan yang mendesak, baca sampai 5.000. 5.000 itu sekitar 1 jam. 5.000 Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim 5.000. Nanti lihatlah keajaibannya. Dalilnya itu tadi sudah jelas. Surat Ali Imran ayat 133 dan pencernaannya sudah saya wedar. Cik keren istilah wedar, cik keren koyok. Cik keren. Udah sanggup itu aja untuk menghadapi hari raya, nggak usah khawatir apa-apa ya. Menghadapi setelah hari raya ya itu aja ya. Untuk menghadapi kegoblokan kita sendiri, untuk menghadapi kejahilan kita sendiri, menghadapi kekurangan ajaran kita sendiri, menghadapi kededelan kita sendiri, kebangsatan kita sendiri, ya istighfar itulah. Karena tidak ada yang paling pantas bagi kita selain minta ampun kepada Allah. Paling pantas bagi kita adalah minta ampun kepada Allah karena dosa kita mengalir setiap detik, yaitu dosa lupa kenyataan Tuhan. Padahal Tuhan ini yang nyata di segala sesuatu, tapi kita terputus, kita lupa, kita tidak menyaksikan. Kan betapa besar dosa kita tidak menyaksikan itu, tidak mengakui. Yang diakui ini terong, ini krai, ini timun.